Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, ini saya akan memaparkan tentang antara fitrah kesucian dengan takdir. Mudah-mudahan yang akan saya paparkan ini bisa manfaat untuk hadirin dan para pendengar sekalian. Menurut sebagian orang, antara kedua hadis berikut ini saling bertentangan. Hadis yang dimaksud adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sabda Rasul begini: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah sampai kedua orang tuanya membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadikan Majusi. Dalam riwayat lain diriwayatkan berikut ini: orang yang menderita adalah telah tercatat menderita sejak dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia telah tercatat bahagia sejak di dalam perut ibunya. Dan juga beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ketika sperma telah masuk ke dalam rahim, Allah mengutus malaikat dan menulis ajal, rezeki, kesengsaraan dan kebahagiaannya. Juga riwayat bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggung Allah, lalu Dia menggenggam satu genggaman, kemudian Dia berkata, pergilah ke surga dengan kasih sayangku, dan mengatakan kepada yang lainnya, masuklah ke neraka, aku tidak peduli. Sebagian orang merasa bahwa kedua hadis ini bertentangan dan dapat memecah belah kaum muslimin. Di samping itu, hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh kelompok
Qadariyah dan kelompok yang menjadi lawannya untuk saling memojokkan. Menurut kami, tidak ada pertentangan dan perbedaan antara kedua hadis tersebut. Seandainya kelompok yang satu mengetahui dengan benar makna hadis ini dan kelompok yang lain juga memahaminya dengan benar, maka tidak akan ada perbedaan pendapat antara mereka mengenal takdir. Perlu diketahui bahwa makna fitrah dalam hadis ini adalah prinsip dasar penciptaan. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya segala puji bagi Allah, pasti pencipta langit dan bumi Quran surat Al-Fatir ayat 1. Kata fatir pada ayat tersebut berarti pencipta. Begitu juga dengan firman Allah berikut ini yang artinya fitrah adalah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ini. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang maksudnya kata fitrah adalah asal mula penciptaan manusia. Sementara yang dimaksud oleh sabda Rasul, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah adalah perjanjian dan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di dalam rahim orang tuanya mereka. Adapun sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, benar. Tidak ada orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki pencipta dan pengatur, meskipun dia menanamkannya dengan nama yang
bukan namanya, atau menyembah sesuatu selain Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, menyifati Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah, atau mengaitkan Allah dengan sesuatu yang Allah Maha Tinggi dari itu semuanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan hal itu? Quran surat Yusuf ayat 87. Setiap yang dilahirkan di bumi ini sesuai dengan janji dan ikrar tersebut, ikrar itu. Itulah kesucian yang terjadi pada awal penciptaan, dan ini sejalan dengan logika. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku menciptakan semua hambaku dalam keadaan suci. Lalu setan menyelewengkan mereka dari agamanya. Sementara itu orang Yahudi mengajarkan anak mereka ajarannya Yahudi, dan orang Majusi mengajarkan anaknya mereka ajaran Majusi. Ikrar pertama atau kesaksian di alam arwah tidak masuk dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan balasan dosa dan pahala. Bukankah agama anak kecil yang musyrik masih menjadi tanggungan orang tuanya? Dia tidak disolatkan jika mati. Ketika ia telah lepas
dari tanggungan kedua orang tuanya, kemudian masuk Islam, maka secara hukum ia diperlakukan dengan hukum dan ketentuan Islam. Dengan begitu, ia disolatkan jika mati dan dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan kelompok Qadratiyah dan kelompok Isbat dalam hadis tersebut adalah karena menurut kelompok Qadariyah itu adalah Islam itu sendiri. Itu adalah Islam itu sendiri. Sehingga bagi mereka kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan menurut kelompok Isbat, fitrah adalah janji yang dilakukan manusia ketika diciptakan. Jika yang dimaksud oleh masing-masing kelompok adalah demikian, maka makna kedua hadis tersebut tidak bertentangan, masing-masing sesuai konteksnya. Demikianlah yang saya paparkan tentang hadis tersebut yang memaparkan tentang fitrah dan takdir. Mudah-mudahan menjadi wawasan atau tambah pengetahuan dalam hal ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh boy.